Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Ayu Mutia. Saya akan mengajarkan kalian mata kuliah PSBO atau pemodelan sistem berorientasi objek. Pembahasan pertamanya adalah tentang object oriented. Sebelumnya di sini ada sistem dan kriteria penilaiannya. 20% absensi, 25% tugas dan kuis, 25% UTS, ujian online, 30% dari UAS atau ujian online juga. Di mana di sini kalian kriterianya adalah dapat mengerjakan sesuai dengan perintah tugas, dapat menganalisa, menjelaskan deskripsi dan membuat diagram UML, dapat mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan tujuan, tepat waktu, dan dapat bekerja sama. Di dalam object oriented, kalian pasti akan mendengar yang namanya kelas dan objek. Ini adalah ciri khasnya. Kelas itu adalah cetakan, template, atau blueprint. Sedangkan objek adalah bentuk nyatanya dari suatu kelas. Contohnya di sini, kalau kelasnya itu adalah cetakan kue, tadi kan dibilangnya kelas adalah cetakan, maka objeknya adalah kue yang dihasilkan dari cetakan tersebut. Kelas itu memiliki atribut dan juga behavior. Atribut di sini bisa disebut juga variabel atau member, di mana nilai datanya bisa ditentukan di objek, dan behavior adalah perilaku suatu objek dinyatakan dalam operation, method, atau fungsi. Di sini contohnya adalah kelas cetakan, nama kelasnya adalah orang. Sedangkan atributnya ada nama dan umur. Jadi orang itu memiliki nama, pasti memiliki nama dan juga pasti memiliki umur. Di mana nama ini tipe datanya string ya, atau karakter, dan umur ini integer karena angka. Lalu behavior tadi adalah perilaku dari suatu objek. Behavior dari orang itu bisa ngapain sih? Dia bisa berjalan, dia bisa berlari. Dan ini adalah contoh kelas dengan atribut ya. Sedangkan objeknya atau hasilnya, ini kan cetakannya, ini objek atau hasilnya adalah kelas orang yang tadi. Sudah ada objeknya nih, namanya Budi, berumur 30. Pasti si Budi ini bisa berjalan dan juga bisa berlari. Dan di sini ada lagi objeknya itu namanya Amel dengan umur 28. Pasti Amel juga bisa berjalan dan juga bisa berlari. Ini kalau dilihat ini adalah kelas dengan atribut dan ini adalah objek dengan nilai. Lalu di sini ada contoh kelas lagi, kelas dan objek. Misalnya kelasnya adalah mata kuliah. Mata kuliah itu kan banyak ya, abstrak gitu. Jadi ada kelas yang namanya mata kuliah, di mana mata kuliah itu pasti dia mempunyai nama mata kuliah dan juga dia punya SKS. Terus kalau misalkan di dalam suatu program terkomputerisasi, mata kuliah itu bisa ditambah, bisa kita edit, dan juga bisa kita hapus. Dan di sini ini adalah kelasnya, objeknya, bentuk nyatanya adalah mata kuliah dengan nama algoritma dan pemrograman, SKS-nya 4. Ada lagi mata kuliah e-commerce, SKS-nya 3. Ini adalah contoh dari kelas dan objek. Karakteristik pemrograman berorientasi objek. Pemrograman ya ini ya, mungkin kalian belum belajar banyak. Yang pertama, karakteristiknya adalah encapsulation, di mana ini adalah mekanisme menyembunyikan suatu proses dalam sistem untuk menghindari interferensi dan menyederhanakan penggunaan sistem itu sendiri. Contohnya adalah tombol on dan off pengaturan suhu pada AC. Di sini enkapsulasi berarti membungkus kelas dan menjaga apa saja yang ada di dalam kelas tersebut, baik metode ataupun atribut agar tidak dapat diakses oleh kelas yang lainnya. Oleh karena itu, terdapat level akses kelas yang terdiri dari public, protected, dan private. Dalam pemrograman berbasis atau berorientasi objek, enkapsulasi dapat dilakukan dengan cara mendeklarasikan instance variabel sebagai private dan mendeklarasikan metode yang sifatnya public untuk mengakses variabel tersebut. Mungkin kalian agak bingung ya dengan penjelasan ini karena terlalu teoritis, belum ada prakteknya. Jadi encapsulation itu kan tadi menyembunyikan proses dalam suatu sistem gitu kan. Kan tombol on off ini kan adanya di remote AC kan. Nah, semuanya itu terbungkus di dalam remote, jadi kita nggak tahu di dalam tuh ada proses apa. Itu adalah disebutnya proses enkapsulasi dan kita nggak bisa apa ya, nggak bisa menginterferensi. Jadi semuanya sudah dibungkus dalam bentuk remote AC itu sendiri. Kita akan lihat contohnya di sini.
tadi dibilangnya kan akan ada level akses kelas yang terdiri dari public, protected, dan private. Ini yang disebut dengan akses modifier. Akses modifier di sini contohnya ada private, ada protected, ada public. Ini adalah dalam kelas yang sama, ini ada dalam package yang sama, ini ada dalam subclass, dan ini adalah dalam package yang lain. Contohnya gini, kalau di dalam kelas yang sama, misalnya ada di dalam satu rumah, ada sesuatu yang private, ada sesuatu yang protected, ada yang public. Jadi kalau misalnya yang private ini kita kasih contoh misalnya sikat gigi. Orang di dalam rumah yang sama pasti memiliki masing-masing satu sikat gigi dan dia tidak bisa dipinjamkan ke yang lain, ke misalnya ke saudara kita atau ke tetangga kita atau ini ke teman-teman kita di luar sana. Jadi hanya bisa diakses sama kita sendiri. Ini private contohnya. Dan protected, mungkin protected itu seperti handphone. Jadi hanya kita yang bisa akses. Kita bisa sih minjemin ke tadi ini saudara kita ya, saudara kita masih bisa kita pinjemin, tapi kita tetap protect ya. Lalu subclass di sini mungkin ke tetangga bisa kita pinjemin, tapi tetap masih di protected. Kalau public itu sesuatu yang kita bisa share. Jadi bisa diakses sama kita, bisa diakses sama yang lain juga. Ini mungkin agak bingung ya dalam penjelasan secara contoh yang lain gitu. Kalau misalkan di pemrogramannya mungkin langsung bisa diterapkan, tapi kalau penjelasannya mungkin emang agak sulit. Ini contohnya, ada kelas mahasiswa. Di sini nama kelasnya adalah mahasiswa dan dia bisa diakses secara publik. Namun, atribut dalam si mahasiswa ini hanya bisa diakses oleh si kelas mahasiswa ini sendiri. Karena semuanya di private. Lalu di sini ada lagi yang namanya inheritance. Inheritance ini adalah pewarisan. Jadi suatu kelas dapat mewariskan atribut dan metode kepada kelas lain atau subkelas serta membentuk kelas hierarki. Dalam pemrograman Java, penerapan inheritance ditandai dengan keyword extends. Contohnya ini. Kita punya kelas namanya kelasnya sepeda. Ada juga kan yang disebut dengan sepeda gunung. Dia merupakan suatu jenis dari sepeda. Berarti dia tetap dibilang sepeda, tapi dia beda tipenya aja, dia itu sepeda gunung gitu. Jadi si sepeda gunung pasti mewarisi kelas sepeda, pasti mewarisi apa yang sepeda itu punya dan apa yang sepeda itu bisa. Contohnya, ini adalah kelas sepeda. Sepeda pasti punya gear dan pasti punya kecepatan. Di sini behaviornya bisa menambah kecepatan, bisa juga ubah gearnya. Sedangkan sepeda gunung tadi dia adalah sepeda gunung itu bisa mewarisi kelas sepeda. Contohnya ini, sepeda gunung dia mewarisi sepeda, gitu. Dan ini hanya kelasnya, sedangkan ini adalah objeknya. Contoh lagi, misalnya di sini tadi kelas sepeda ini mempunyai kecepatan. Dan dia juga punya metode atau behavior. Yang pertama adalah ubah gear dan juga tambah kecepatan. Dimana di sini masing-masing mempunyai fungsi. Ini diketik dalam bentuk script Java ya, bahasa pemrograman Java. Tadi tandanya untuk pewarisan atau inheritance adalah adanya extends di dalam scriptnya. Di sini kelas sepeda gunung extend sepeda. Jadi si kelas sepeda gunung adalah pewarisan dari sepeda gitu. Dan di sini sepeda gunung ini adalah kelas sepeda gunung dan ini